Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena persaudaraan di dalam Islam ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebut persaudaraan dalam Islam itu termasuk ibadah. Karena nanti akan kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa persaudaraan di dalam Islam itu akan berpahala, bahkan menyelamatkan ketika di hari kiamat nanti, sehingga suatu nikmat yang sangat besar. Di antaranya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdul Razak As-Sa'ani Al-Musnaf yang dinilai Hasan li ghairih oleh Syekh Al-Albani, Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqon. Sesungguhnya yang tempat duduknya terdekat denganku, dengan Nabi pada hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian, al-muwatta'una al-aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafuna, yakni yang pundak-pundak mereka terbentang. Pundak-pundak mereka terbentang. Yang bersahabat dan disahabati. Jadi sekali lagi, orang yang mendapatkan tempat duduk yang dekat dengan Nabi, pengen buatan Bapak Ibu? Pengen ya? Mendapatkan tempat duduk dekat dengan Nabi. Kalau kita punya acara pengen dekat dengan Pak Bupati kan gitu, Masya Allah, nanti disoteng di TV, di foto, wah kayak kok dekat Pak Bupati kan gitu. Nah, mesti seneng, ini dekat dengan Nabi di akhirat. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang pundak-pundak mereka terbentang, yang bersahabat dan disahabati. Para ulama menyebutkan pundak mereka terbentang itu bahasa kita apa nih? Gampang kekancan gitu nggak? Gampang kekancan dan pundaknya tuh gampang bantu. Misalkan, Mas, ini teman kita mau pindahan kan, wes tak angkute ya, karena punya mobil misalkan, tenang aja, nah, gampang entengan gitu nggak? Nah, orang yang entengan, bersahabat dan disahabati, senang kekancan dan senang di kekancani, senang serawung, itu diantara orang-orang yang besok di akhirat dekat dengan Nabi. Masya Allah. Allahumma amin. Kemudian di dalam Sahih Al-Jami juga disebutkan, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Orang mukmin adalah bersahabat dan disahabati. Jadi orang mukmin itu bersahabat dan disahabati, Bu. Jangan dijauhi. Apapun pilihannya kan gitu. Disahabati. Nah, kalau ada yang tidak disukai bukan orangnya, tetapi misalkan kelakuannya. Misalkan dia suka minum khamr misalnya. Kita tidak suka karena minum khamrnya. Misalkan suka ke makam, minta ke makam kan Nah, kita nggak suka itu karena itu perbuatan syirik. Bukan berarti memvonis orang itu kafir, tidak, tetapi perbuatannya adalah perbuatan orang-orang kafir kan. Jadi beda gitu. Kita menghukumi perbuatannya dengan menghukumi orangnya, beda nggih. Ini yang kadang, mohon maaf, terkadang gagal paham seperti itu. Gagal paham ketika ada orang menilai itu perbuatan jelek, bukan berarti orangnya dihukumi jelek total kan. Oke, lanjut. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Orang mukmin adalah bersahabat dan disahabati. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Dan tidak ada kebaikan bagi yang tidak bersahabat dan tidak disahabati.
tidak ada kebaikan orang yang tidak bersahabat dan tidak disahabati. Jadi kalau ada orang nggak punya konco, nggak punya teman akrab, itu tidak ada kebaikan. Nggak mau berteman akrab, itu tidak ada kebaikan baginya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam persahabatan itu tidak lain muncul karena kecintaan. Seneng gitu nggih. Seneng, cinta nggih, Pak nggih. Kita dengan si A seneng berteman, bersahabat. Sebagaimana kita memiliki rasa cinta dengan pasangan kita. Suami cinta dengan istrinya, istri cinta dengan suaminya, orang tua cinta dengan anak cinta dengan orang tua. Sehingga masing-masing akan muncul hak dan kewajiban. Istri punya hak atas suami punya hak atas istri, anak punya hak atas orang tua punya hak atas anak. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam persahabatan, persaudaraan itu ada hak yang harus dipenuhi. Dan hak itu nanti akan ini kita bawakan dari Syekh Shaleh bin Abdul Aziz Al-Utsaimin. Kita rujuk ke sini, ada hak itu yang wajib dan ada hak itu yang sifatnya sunnah. Yang pertama, persaudaraan Islam itu ada hak, yakni mencintai saudaranya karena Allah. Kenapa, Bu? Mencintai saudaranya karena Allah. Karena Allah. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara yang tidak terdapat pada diri seorang, maka ia akan 3 perkara yang jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Nah, ada 3 perkara menjadikan manisnya iman itu ada. Nah, iman itu ada rasa manisnya, manis iman. Itu ada 3 perkara. Apa saja, Bu? An yakunallahu wa rasuluhu ahammu ilaihi mimma siwahuma. Jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Allah mencintai, tadi Ustaz tadi menyampaikan, Ustaz Agung, bahwa di dalam bermuamalah itu jual beli adalah apa, Bu? Jujur, menyampaikan ini lebihnya, ini kurangnya, itu dicintai Allah, diberkahi. Namun ketika tidak, maka jual beli itu atau muamalah itu tidak akan diberkahi. Nah, benarkah kita bisa seperti itu kan gitu? Insya Allah. Biasanya yang jeleknya makanya kalau beli, misalkan beli kendaraan Pak Bu, langsung tanya aja, Mas, ini udah cerita ini lebihnya ini, kilometernya Bu masih sedikit, bannya masih bagus, tanya aja langsung, ini kekurangannya apa Mas? Itu aja. Daripada dia tidak menceritakan, nanti tidak berdosa kan, ini kekurangannya apa Mas, jujur aja, saya nggak tahu kan. Nah, nanti kalau orang jujur pasti akan, oh ini kurang begini, ini tahunya ini, nah seperti itu. Kalau nggak ada Mas, wah ini hati-hati, perlu dicek kembali. Oke, yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbul mar'ala yuhibbahu illa lillah. Ia mencintai seseorang yang tidaklah ia mencintainya selain karena Allah. Mencintai karena Allah. Di antaranya bentuk cinta karena Allah, yakni ulama mencintai muridnya, muridnya mencintai ulamanya, penuntut ilmu sama-sama mencintai penuntut ilmu. Nah, seperti itu. Maka akan tumbuh. Tetapi kalau tidak
saya mohon maaf, coba kalau cintanya karena bola, mohon maaf ya, bola misalkan, cintanya karena bola, kalau bolanya itu menang, dia akan seneng, bahkan sampai sombong mungkin. Tapi kalau kalah, nanti biasanya terus ada yang sampai tawur, padahal sama muslim, antara klub ini dengan klub ini, sampai ada yang meninggal, padahal sama-sama muslim. Nah, itu berarti cinta persaudaraannya bukan karena Allah. Hati-hati. Itu ada pembahasan di wala dan barok tentang akidah juga. Kemudian wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idza anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Ia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah, jadi gitu enggak? Ia benci untuk kembali kepada kekafiran. Dulu yang suka mohon maaf, minta-minta ke kuburan, udah ya tinggalkan. Dia benci, nggak mau kembali lagi. Sebagaimana ia benci tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jika sudah merasakan 3 perkara ini, maka hamba ini atau orang ini akan merasakan nikmatnya iman. Nah, jadi mohon maaf, menjadi introspeksi kita, apakah kita pernah merasakan di antara ini atau sudah bisa 3-tiganya kan gitu. Misalkan mohon maaf, mencintai karena Allah dan Rasul-Nya kan, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya atau tidak pernah dituntunkan dan itu menjadi larangan. Tapi misalkan orang tua menyuruh kan gitu, kono nduk le kan, mau mantu datang ke ke makam kan, minta pengastunipun simbah. Nah, yang nyuruh orang tua kan gitu. Padahal tidak boleh kita meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Mampu nggak seperti ini? Misalkan kan gitu, dan lain sebagainya. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang kedua, memberikan bantuan kepada saudaranya, baik bantuan harta maupun fisik. Ini saya sering Bapak Ibu sangat sering mendapatkan cerita dari teman-teman yang sudah ngaji, teman-teman yang sudah ngaji, bahkan mengenal sunnah. Pada cerita dulu waktu belum ngaji, punya teman itu, masya Allah, fair itu apa Pak? Fair itu fair, nyoh sama teman-teman tuh bantuan apa mudah, sampai dompet itu ditunjukkan isinya ada berapa, ada 100.000 ya bagi loro. Terus belum ngaji malah bisa seperti itu sama teman-temannya. Tapi setelah ngaji belum pernah menemukan teman yang seperti itu, gitu. Gak tahu ini kenapa, karena makanya sangat penting diangkat tentang bab persaudaraan sama muslim ini. Dulu sebelum ngaji itu teman-temannya, masya Allah, sedikit apa membantu kan gitu, saling membantu kan, mudah banget. Gak berangkat kerja kenapa? Sakit langsung ditengok, gitu. Nggak cuma ditengok, langsung diantar periksa kan gitu. Saya pernah ngalami soalnya, nggak berangkat sehari langsung ditengok, bahkan yang nengok itu izin ke bosnya, saya mau nengok Mas Hendri, langsung diantar ke rumah sakit, nggak hitungan hari. Setengah ngaji kadang ini insya Allah di sini nggak ada sini. Insya Allah
sampai sembuh, hanya pulang dari rumah sakit nggak nengok-nengok. Nggak tahu ini, ya Allah seperti itu ya. Ya. Tapi insya Allah kita menemukan sahabat-sahabat yang seperti itu di tempat-tempat ngaji yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian dulu, insya Allah dilanjut.